naon window back extension eta teh bilina nya kedana ieu duplikat. Nah, duplikat biasanya supaya lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang kami hormati Abdul Qadir Majlis dosen pengampu dan kami hormati rekan-rekan semua. Saya sama Pak An akan sedikit mungkin mengulang materi-materi yang pernah kita pelajari. Salah satunya tentang teori-teori pembelajaran pendidikan agama Islam. Dimulai dari bahwasanya belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perintah bagi setiap manusia. Proses pembelajaran bisa dilakukan secara mandiri, kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi belajar itu baik kita sudah tua maupun muda ya belajar harus belajar seperti hadis Nabi bahwasanya dari kita lahir sampai kita mati kita diwajibkan untuk belajar. Kemudian lanjut ke teori belajar merupakan teori yang mengkaji tentang aktivitas pembelajaran antara pendidik dan peserta didik dalam mengaplikasikan berbagai macam metode yang telah dikerjakan. Kemudian inilah teori-teori pembelajaran yang akan kita pelajari atau saya paparkan sedikit. Yang pertama ada teori belajar heuristik, kedua ada teori belajar kognitif, dan yang ketiga teori belajar konstruktivistik, dan yang terakhir teori belajar komunistik. Mungkin Bapak Ibu sudah mahir lah, karena di sini kan semua pendidik semua otomatis tidak pasti mengetahui tentang teori-teori tersebut. Salah satunya adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang mempunyai pandangan tentang adanya perubahan tingkah laku individu tertentu disebabkan karena adanya interaksi antara individu dan respon dalam proses pembelajaran. Dari pembelajaran behavioristik dalam pembelajaran PAI juga demikian. Seorang peserta didik dikatakan telah belajar mata pelajaran PAI apabila dapat menunjukkan perubahan sikap. Seorang peserta didik dikatakan bisa melaksanakan sholat apabila peserta didik tersebut mampu menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan sholat. Jadi teori ini lebih cenderung fokus kepada pendidiknya sebagai sumber ilmu. Makanya ketika ada seorang anak kecil belajar di SD pasti, mama kok itu kata guru aku tuh kayak gini, mama kok itu kata guru aku kayak gini. Jadi teori behavioristik ini lebih cenderung guru yang memberikan materi. Kemudian ada juga teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif merupakan teori yang lebih mengedepankan proses daripada hasil belajar. Dalam psikologi kognitif, belajar merupakan usaha seseorang untuk mengetahui sesuatu dengan usaha yang totalitas dan aktif oleh peserta didik. Biasanya untuk teori belajar kognitif ini lebih cenderung siswa atau peserta didik yang aktif. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi kita memberikan sebuah informasi, kemudian peserta didik yang mengembangkannya. Bentuk aktivitas siswa menurut teori kognitif adalah dengan mencari berbagai macam informasi yang mendukung belajarnya, memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, mencermati lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar, dan bereksperimen melalui praktik mandiri untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Pada dasarnya ya kita hanya sebagai fasilitator. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka itu mengutamakan peserta didik yang harus lebih kreatif, peserta didik yang harus mencari informasi, peserta didik yang harus berinovatif. Kita selaku pihak fasilitator hanya
menambahkan. Kemudian juga ada yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Sama halnya, teori konstruktivistik merupakan teori yang memberikan kebebasan kepada para pembelajar untuk mencari dan memenuhi kebutuhannya. Teori ini juga memberikan peluang belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, teknologi, dan hal lain yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan penggunaan. Teori belajar konstruktivistik dengan demikian maka peserta didik harus berperan aktif dalam pembelajaran, aktif mencari informasi, aktif berpikir, aktif menyusun konsep, aktif memberi interpretasi terhadap suatu hal yang sedang dipelajari. Teori ini sama halnya dengan teori kognitivisme, di mana seorang peserta didik itu mencari sendiri, guru menjadi seorang fasilitator. Namun ada sedikit perbedaan antara teori kognitivisme dengan teori konstruktivistik. Salah satunya, kalau kognitivisme itu lebih menekankan proses internal pengolahan informasi dan bagaimana siswa mengorganisasikan informasi secara kognitif. Kalau konstruktivistik itu menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individual melalui pengalaman, interaksi, dan eksplorasi mandiri. Jadi lebih cenderung ke pengalaman biasanya. Kemudian yang terakhir ada teori belajar humanistik. Teori humanistik merupakan teori yang cenderung lebih tepat digunakan dalam pembelajaran PAI. Implementasinya dalam penyampaian materi, PAI sangat rasional karena disertai bukti-bukti dan alasan-alasan yang dapat diterima secara rasional. Teori pembelajaran humanistik dalam penggunaan teori humanistik tersebut dapat memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif berkaitan dengan materi pelajaran PAI. Pembelajaran dengan mengimplementasikan teori humanistik ini dapat dijadikan role model dalam pembelajaran PAI dengan tujuan memanusiakan manusia. Jadi setiap teori itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satunya teori behavior, yaitu kelebihannya peserta didik terbiasa dalam melaksanakan praktek latihan. Kemudian praktek dan latihan merupakan unsur yang saling mengandalkan kecepatan, kelenturan, spontanitas, daya tahan, dan refleks. Kelebihan dari teori ini memberikan dorongan kepada peserta didik untuk dapat berpikir linear. Dan kelebihan berikutnya adalah dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk sampai pada target yang telah ditentukan. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu adalah adanya batasan kreativitas, imajinasi, dan produktivitas peserta didik. Kekurangan lain dari teori ini, pembelajaran yang diusahakan pada seorang pendidik saja. Jadi hanya berpaku pada ya udah dari gurunya doang. Jadi tidak melihat dari segi sumber lain. Itu kekurangan dan kelebihan dari teori behavior. Kemudian ada juga kelebihan dari teori kognitif. Biasanya dalam pembelajaran motivasi peserta didik peningkatan peserta didik meningkat dalam memecahkan masalah, kemampuan peserta didik dapat dikembangkan, peserta didik dapat dikenal secara individu, perkembangan kognitif peserta didik dapat dikembangkan, kemudian materi pelajaran lebih mudah dan dapat menciptakan ide baru melalui penyelesaian masalah. Jadi kita memberikan sebuah informasi terlebih dahulu, lalu si peserta didik itu mengembangkannya. Tapi kekurangan dari teori ini pada dasarnya proses belajar tidak mudah karena dianggap condong pada teori psikologi bukan teori belajar. Jadi kognitif ini lebih cenderung ke psikologi, ke internal bukan ke pembelajaran. Kemudian ada kelebihan dari teori belajar konstruktivistik adalah dalam prosesnya dapat membina kemampuan berpikir yang baru, dapat membantu peserta didik menarik ide, peserta didik dapat menyelesaikan masalah, dan proses pembelajaran peserta didik dapat membuat keputusan, meningkatkan semangat belajar dan interaksi yang dilakukan dalam pembelajaran, digabungkan dengan pengalaman. Adapun kekurangan dari teori ini adalah dapat menjadikan peserta didik memiliki idenya masing-masing yang rentan bertentangan dengan ide para ahli. Peserta didik membangun pengetahuan sendiri yang tidak luput dari kesalahan, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kelebihan dari teori humanistik sendiri menurut kelebihan, di mana teori ini lebih condong mendepankan demokratis, partisipatif, biologis, dan humanis. Suasana saling menghargai, peran aktif peserta didik diharapkan dapat mengatur dirinya sendiri menjadi pribadi yang terkait. Jadi lebih cenderung memanusiakan manusia. Jadi saling menghargai, toleransi, itu untuk teori humanistik. Kemudian
Untuk kekurangan ini adalah pengujian yang tidak mudah dan beberapa konsep di dalamnya masih kurang. Mungkin itu teori-teori pembelajaran humanistik. Mungkin kemarin saya sedikit agak kelebihan terhadap materi, jadi saya tambahin dikit perihal tentang model pembelajaran. Bapak Ibu sudah pasti kenal karena sekarang kan di kurikulum atau di modul sudah harus tertera dengan model-model pembelajaran, baik model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran PJBL atau project based learning, kemudian ada problem based learning dan ada hybrid learning. Semua bisa digunakan setiap pembelajaran. Salah satunya model pembelajaran discovery learning merupakan pembelajaran berdasarkan penemuan konstruksi dan teori bagaimana belajar. Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa memiliki skenario pembelajaran untuk memecahkan masalah yang nyata dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah sendiri. Kemudian ada model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, memberi pengertian bahwa dalam pembelajaran siswa dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian diharapkan melalui pemecahan masalah siswa belajar keterampilannya berpikir yang lebih masalah. Kemudian yang ketiga model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran ini menggunakan proyek kegiatan sebagai inti pembelajaran yang terintegrasi berbagai subjek materi kurikulum, memberikan kesempatan kepada sendiri untuk menggali konten materi menggunakan caranya bagi dirinya dan melakukan eksperimen. Kemudian ada inquiry learning. Salah satunya model pembelajaran ini adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saling keterkaitan antara teori pembelajaran dengan model pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan teori pembelajaran agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya serahkan ke Pak selaku pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim wa ya, hormati Bapak Dosen, yang alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada kami berdua khusus dalam kesempatan ini untuk menyampaikan kaitan dengan esensi pembelajaran dalam agama Islam atau dalam pendidikan Islam. Yang pertama yang akan dipaparkan pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah kaitan dengan artian belajar dan pembelajaran. Yang kedua, dasar pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian juga dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian belajar dan pembelajaran. Dimana istilah belajar ini adalah sebagai upaya perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan. Di antaranya adalah membaca, mendengar, mengamati, meniru, dan lain sebagainya. Atau sekarang apa itu dikenal istilah 5M ya. 5M. Yang pertama adalah mengamati ya. Yang kedua adalah menanya, diamati, kemudian menanya, kemudian yang ketiga adalah mencari informasi. Orang mana sih itu teh? Gitu. Mencari informasinya dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat adalah yang keempat, mengolah
atau mengumpulkan informasi seperti Bapak Ibu yang melaksanakan penelitian hari ini, semua informasi dari berbagai sumber data dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil-hasil dari dari berbagai informasi kemudian disusun secara rapi, maka itu adalah bagian dari kegiatan belajar. Kemudian belajar juga sebagai kegiatan psikofisik, di mana untuk menuju kepada perkembangan pribadi seutuhnya atau disebut dengan insan kamil ya. Insan kamil ini adalah manusia yang sempurna, yang sempurna yang mengerahkan potensi yang dimilikinya, baik potensi internal yang ada dalam diri maupun potensi eksternal di luar. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran adalah usaha kondusif agar berlangsung kegiatan belajar dan menyangkut transfer of knowledge. Serta dengan demikian maka belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Di mana keduanya merupakan interaksi edukatif yang memiliki norma-norma atau aturan-aturan atau value. Kemudian yang selanjutnya, istilah belajar dan pembelajaran dapat diartikan sebagai konsep taklim dalam Islam. Taklim ini adalah bisa disebut juga merupakan kegiatan taklim itu yang terjadwal ya. Yang terjadwal ada ada kurikulum, ada pengajarnya, ada peserta didiknya, kemudian ada kurikulumnya, ada metodenya, kemudian ada evaluasi. Maka taklim berasal dari kata alama yu'allimu ta'lim. Istilah taklim pada umumnya berkonotasi dengan tarbiyah, tadris, dan ta'lim. Meskipun bila ditelusuri secara mendalam maka istilah tersebut akan menjadi perbedaan makna. Perintah untuk taklim sangat banyak dalam Al-Quran yang diterangkan baik dari sumber Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, tarbiyah, taklim, dan ta'lim adalah tiga kata yang cukup familiar ya, yang kita kenal, kita baca atau dengar, untuk kemudian oleh para ahli dikaitkan dengan konsep pendidikan dalam Islam atau dalam Islam. Di mana ketiga kata tersebut terdapat dalam Al-Quran dan telah menjadi inspirasi bagi lahirnya konsep pendidikan Islam itu menurut Abu Nathan. Kemudian dari penjelasan di atas secara etimologis, secara bahasa maupun istilah terminologis, penggunaan istilah tarbiyah, ta'lim, dan ta'lim pada prinsipnya adalah sama, yaitu digunakan untuk menjelaskan suatu proses dan menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi ke arah kematangannya, baik potensi fisik, akal maupun rohani. Proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi itu adalah hakikat dan fungsi dari tujuan pendidikan. Dalam pada itu, dari ketiga term itu selanjutnya dikembangkan untuk mengurai makna pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya, yang kedua adalah dasar pembelajaran pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah Al-Quran bagi pendidikan Islam menjadi sumber normatifnya, sehingga konsep belajar dan pembelajaran akan ditemukan dari dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Marilah kita sama-sama bacakan surah Al-Alaq sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari sebut darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam,
Ia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, esensinya adalah ayat di atas mengisyaratkan perintah belajar dan pembelajaran. Di mana Nabi Muhammad SAW yang juga kita sebagai umatnya diperintahkan untuk belajar atau mengembangkan potensi yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita menjadikan salah satu manusia yang mendapatkan kesuksesan. Faman arada dunya wa alaihi bil waman arada irat wa alaihi waman arada huma wa alaihi. Maka itu adalah sebagai keyword dan itu harus menjadikan disisipkan kan seluruh materi baik yang berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam maupun di luar materi itu, materi umum, maka itu harus dikaitkan ya untuk sebagai salah satu pacuan untuk memacu para peserta didik atau anak didik kita untuk menjadi orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk belajar. Yang dibaca objeknya bermacam-macam. Ya, ada 2 objek, ayat-ayat Qur'aniyah, kemudian ayat-ayat kauniyah. Kemudian hasil yang ditimbulkan dengan usaha belajar membaca ayat Al-Quran atau kauniyah dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, akidah, sirah, sejarah, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil yang ditimbulkan dengan usaha membaca ayat-ayat kauniyah dapat menghasilkan sains atau ilmu pengetahuan seperti fisika, biologi, kimia, astronomi dan semacamnya. Berbagai macam ilmu yang bersumber dari ayat tersebut diperoleh melalui melalui proses belajar dan pembelajaran. Itu dia. Yang selanjutnya kata Iqra atau perintah membaca dalam sederetan di atas terulang 2 kali, itu pada ayat 1 dan 3. Menurut Quraisy Shihab, perintah pertama dimaksudkan sebagai perintah belajar tentang sesuatu yang belum diketahui. Sedangkan yang kedua perintah untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini di mana esensinya ini mengindikasikan bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran itu dituntut adanya usaha yang maksimal dengan memfungsikan atau memfungsikan segala komponen berupa alat-alat potensial atau yang urgen yang penting yang ada pada diri manusia. Maka setelah itulah tersebut diperoleh melalui pembelajaran. Maka amanat selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut dengan cara tetap memfungsikan segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya yang kedua, terdapat tentang dasar ini adalah terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 tentang potensi pada diri manusia yang harus digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Nah, inilah potensi yang Allah berikan, 3 potensi yang Allah berikan kepada setiap insan agar tujuannya adalah mereka menjadi orang yang bersyukur. Selanjutnya di atas adalah mengisyaratkan 3 potensi yang terlibat dalam proses pembelajaran. As-samu al-basar al-fu'ad. Maka secara leksikal kata as-samu adalah telinga, di mana fungsinya adalah menangkap suara, memahami pembicaraan dan lain sebagainya. Kemudian penyebutan as-samu dalam Al-Quran seringkali dihubungkan dengan penglihatan dan hati, yang menunjukkan adanya saling melengkapi antara berbagai alat itu dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Bapak Ibu bisa dikali juga kaitan ayatnya adalah di Quran surah ayat 36. Kemudian Al-Mu'min ayat 78, ayat 9 dan Al-Mulku ayat 20. Kemudian ini menurut Dawam Raharjo menyatakan bahwa adanya pendengaran penglihatan dan kolbu ini adalah alat untuk memperoleh ilmu dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat dikembangkan dalam kegiatan pengajaran. Di mana ketiga komponen tersebut merupakan alat potensial
yang dimiliki manusia untuk dipergunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang selanjutnya yang ketiga adalah tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Bahwa yang pertama adalah pendidikan agama Islam telah mewarnai proses pendidikan di Indonesia, baik sejak sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan sekarang. Kemudian yang kedua adalah merupakan proses pendidikan dengan ajaran Islam sebagai konten atau isi yang diajarkan. Kemudian pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah oleh guru pendidikan agama Islam yang profesional, termasuk hari ini kita dengan berbagai tantangan dan rintangan ya kepada anak-anak kita, di mana hari ini adalah dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat luar biasa. Nah, bagaimana pendidikan agama Islam ini adalah bisa masuk ke anak-anak yang lahir di zaman apa sekarang? Generasi Z, milenial, termasuk kolonial. Nah, itu diantaranya. Kemudian bertujuan untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan siswa menjadi pribadi Islami atau pribadi yang saksiyah thayyibah, kan gitu. Saksiyah thayyibah, kemudian usrah thayyibah, kemudian qaryah thayyibah, maka akan menjadi baldah thayyibah. Baldatun thayyibatun. Maka itulah luar biasa. Bagaimana membangun, berarti dibangun dari mulai pendidiknya. Bagaimana pendidik ini menjadi pendidik yang menjadi saksiyah thayyibah. Sehingga dengan saksiyah thayyibah pendidiknya, maka akan lahir dzurriyyah thayyibah. Itu peserta didik yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari pendidikan agama Islam adalah ini membentuk insan kamil atau membentuk manusia yang khairun nas anfa'u linnas. Baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat, ya, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, agama, negara dan bangsa. Tentunya adalah menjadi salah satu insan kamil ini manusia yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat, termasuk yang hadir pada kesempatan ini. Amin ya Allah ya Allah. Yang selanjutnya yang terakhir adalah fungsi dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini menurut masyhur bahwa mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam, di mana nilai-nilai tersebut relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan, dan relasi-relasi atau hubungan-hubungan yang terarah dalam mengikat individu yang punya otoritas formal dan sambil guna tercapainya kebutuhan dasar. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi dari beberapa penulis tersebut memberikan informasi kepada kita tentang hal yang penting. Pertama, fungsi penanaman nilai-nilai Islami melalui pembelajaran yang bermutu. Nah, ini bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam ini adalah pembelajaran yang bermutu, berkualitas. Kedua adalah memiliki fungsi keunggulan baik pembelajaran maupun output atau hasil yang dihasilkan, yakni siswa dan pribadi insan kamil. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan agama Islam dengan fungsi rahmatan lil alamin, yang berarti bahwa siswa baik dalam kehidupan pribadi dan sosialnya mampu menebarkan kedamaian sebagai esensi daripada belajar, mengkaji, mempelajari agama Islam. Itu yang bisa dipaparkan dosen dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan paparan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sesi diskusi ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang materi-materi yang saya dan Pak sampaikan. Jika ada yang menambahkan atau memberikan tanggapi, kami persilakan untuk jawaban, untuk pertanyaan.
hanya untuk menambahkan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa mungkin yang ini kan tahapan dalam menyampaikan pembelajaran dalam agama Islam ya EPAI khususnya tadi. Adakah misalnya teori-teori yang bisa ditransferkan atau dipraktekkan atau anak-anak dari mulai SMP, SD, SMP mungkin sampai dengan jenjang itu SMA. Jadi teori-teori yang tadi ditemukan oleh Yoga, mungkin ada memberikan motivasi lah buat anak-anak, terutama kan yang punya sekolah berbasis Islam ya. Kita kan sekolah dari mulai pagi sampai dengan malam itu ditas anak-anak itu adakah teori-teori yang tidak membuat anak itu merasa jenuh? Kadang-kadang anak aku udah dikasih pelajaran fikih dan kayak kalau pesantren terus umum di pelajaran sekolah tapi kok anak kayak nggak bersemangat terus dalam penerapan kehidupan sehari-hari masih terjadi dengan esensi pembelajaran dalam agama Islam. Mungkin ada kiat-kiat dari sebagainya supaya siswa-siswi setiap kita itu termotivasi dengan teori-teori yang ditemukan oleh Pak Yoga dan esensi pembelajaran dalam agama Islam yang dikemukakan oleh Pak Ansuri. Jadi tidak keluar dari koridor-koridor apa yang disampaikan daripada Rasulullah SAW. Sekian mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mak, micentung dulu ya. Menarik sekali. Tadi ada istilah dalam pembelajaran itu ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Pertanyaannya mungkin Rasulullah itu identik atau adakah penyebutan kepada Rasulullah itu sebagai mu'alim atau murabi atau mu'adib? Yang saya tangkap itu cenderung kebanyakan yang tenar itu uswah gitu, uswatun hasanah. Kemudian di Al-Quran disebut juga kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi ada ittiba. Itu di pesantren, mungkin tradisi pesantren, santri yang sukses itu bukan santri yang bisa memahami seluruh materi yang diajarkan di pesantren. Tidak cukup hanya itu, tetapi harus bisa tampil menggantikan kiainya, itu baru sukses. Itu mungkin. Jadi pertanyaannya yang tadi, apakah di lain kesempatan itu ada penyebutan Rasul sebagai mu'alim, mu'adib atau murabi? Yang kami kenal itu di pesantren itu tradisinya tidak cukup hanya memahami materi, tetapi harus bisa tampil menggantikan, kalau bisa itu yang sukses itu bisa menggantikan kiainya dengan konsep uswatun hasanah. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Ya, Sami dicerita dulu Pak. Karena subhanallah, ini cenderung ke curhat dan memang mungkin bisa dikategorikan kalau bahasa pediki di kota. Beberapa waktu yang lalu Pak dosen innalillahi, saya merasa sakit dengan ketika melihat siswa yang tidak menerima diarahkan oleh saya ke arah yang lebih baik. Jadi di lingkungan rumah saya itu kan banyak siswa yang mejeng, nongkrong sebelum masuk kelas. Karena saya nggak jauh beda dengan Bu Haji lah, dekat dengan di lingkungan sekolah gitu kan, begitu. Sampai padahal posisi anak itu normal, sehat secara fisik, itu nggak mengkonsumsi obat-obat yang terlarang. Nah, siswa-siswa yang seperti itu banyak sekali, bukan satu dua Pak. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi peran fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam itu sangat berat ya. Gitu.
bagi para pendidik dan orang tua. Bagaimana caranya kita mengarahkan, membina, mendidik siswa kita, anak kita bisa sadar diri, bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat. Begitu, dan bisa sadar diri memposisikan bahwa kita ini memiliki peran fungsi yang seperti itu. Sementara realita di lapangan yang saya lihat sekarang, baik mau masuk sekolah dan setelah pulang sekolah, apalagi mungkin di Payoga, di metropolitan, di Jakarta, wah seperti apa? Ya saya dikategorikan bisa disebut di Garut itu di kotanya ya, di Garut kota gitu. Kemarin Pak, tatkala ada siswa nongkrong, saya arahkan sampai anak tersebut tidak menerima dan terkesan akan membantai saya kasarnya, ya membantai saya gitu, dan saya laporkan ke gurunya langsung, kemudian ke bagian kesiswaan, justru kesiswaannya juga mau dibantai. Innalillahi astagfirullah gitu. Nah, kalau melihat fenomena yang sekarang yang tadi kemudian yang viral di media sosial, mohon maaf ya, jangan untuk tadi Pak yang beradab siswa itu ya, berakhlak, apalagi menggantikan sosok kepemimpinan kiai, jauh dari hal itu. Kalau saya lihat sekarang, ini kan diambil dari fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, di sekolah-sekolah gitu. Ya mungkin memang kasat mata ini degradasi moral memang nyata di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Tentu kita kan ada komponen pendidikan ya, guru, kemudian siswa dan orang tua siswa satunya, untuk membangun komunikasi yang intens dengan orang tua. Dan tak sedikit tatkala orang tua sekarang ini kurang perhatian terhadap nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai moral, akhlak siswa atau anak itu sendiri. Jadi artinya bagaimana mau berakhlak sementara orang tua juga kurang perhatian gitu. Itu mungkin tadi judulnya lebih ke curhat ya. Dan ini PR buat kita semua sebagai pelaku ataupun yang punya peran di dunia pendidikan di sekolah ataupun di pesantren. Pak Aan, Pak Yoga. Terima kasih Pak Haji, Pak Hendra, dan Pak Jago. Mungkin 3 dulu ya pertanyaan. Karena kalau banyak-banyak awalnya habis kan saya makasih sudah baik. Waktunya habis, jadi kita persingkat aja. Aman. Mungkin sedikit memberikan jawaban untuk Bu Jago untuk masalah teori-teori. Mungkin ini yang saya paparkan itu hanya paparkan. Tapi pada dasarnya teori itu banyak ya, apalagi tentang metode pembelajaran. Kemudian ada nggak sih teori yang bisa diterapkan khususnya untuk SD, SMP, SMA? Semua teori pasti ada, terutama dalam pendidikan agama Islam. Khususnya teori behavior ya, karena kan teori behavior ini lebih cenderung dari guru ya. Terus di dalam hadis Bukhari saya pernah dengar bahwasanya kalaupun kita belajar ilmu tanpa seorang guru, maka gurunya adalah syaitan. Jadi teori yang sangat penting untuk Pentingnya sangat ilmu tanya. SMA itu ya harus dari gurunya terlebih dahulu. Tapi karena sekarang kita kan perkembangan zaman, kata Prof. aja sudah dikatakan ya, kita tidak bisa melarang anak tersebut untuk bermain teknologi. Tapi setidaknya kita arahkan, makanya adalah teori yang bisa kita gunakan juga di untuk hari ini. Menurut saya yang lebih relevan itu teori di mana kita sebagai guru itu memberikan fasilitator saja, kita berikan informasi, sisanya siswa untuk mengembangkan supaya siswa itu tidak jenuh hanya mendengarkan dari seorang guru. Kita pesan itu nyari kemana aja, tapi tetap kita harus batasi dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Mungkin itu bisa juga dibantu dengan model-model pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran inquiry learning ya. Jadi lebih cenderung siswa yang lebih aktif. Apalagi sekarang juga kan pemerintah sudah menyatakan dokumen pendidikan itu bahwa strategi harus
aktif, guru harus sebagai fasilitator. Itu yang bisa saya Gak. sampaikan. Ya, kurang lebihnya mungkin rekan-rekan ada yang bisa membantu atau dari pengalaman rekan-rekan apa yang cocok untuk teori yang diterapkan terhadap SD, SMP, SMA, khususnya dari pesantren. Kalau tidak ada, silakan Pak. Komedi SD-nya Ima curhat Prof. Di kami itu jadi sebelum masuk itu istilahnya ada apel pagi yang di sana setiap guru dijadwalkan untuk mengekspresikan kebolehannya untuk membangkitkan gairah gitu siswa sebelum masuk. Jadi ice breaking dan lain sebagainya itu ditampilkan di awal untuk pembuka ya, supaya semangat. Dan dengan itu, dengan variasi-variasi kegiatan seperti itu ada gairah. Di dalam minang ting hayo kikituan bosan gitu. Jadi tetap harus ada variasi. Jadi kita harus punya strategi lah, ya, sesuai kebutuhan di kelas. Jangan berhenti berkreasi ya, intinya Bu Haji. Kreatif. Mungkin itu Bu Haji. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Pak Hendra sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya luar biasa, bahwa istilah atau penyebutan kaitan dengan Rasulullah SAW. Soal dalam Al-Quran memang banyak disebutkan, tapi tidak spesifik kan ya. Ada juga di Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Bahwa di sana kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum. Berarti yatlu itu apa? Membacakan. Baca tilawah. Ini adalah kaitan dengan tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan kaitan dengan ayat-ayat apa yang penghubungan dengan Bashir wa nadhir atau targhib apa? Targhib ya, targhib dan tarhib. Di antaranya adalah salah satu mungkin dari tugas Rasulullah SAW adalah tilawah, memberikan, menyampaikan program, kalau bahasa sekarang programnya atau apa, amar ma'rufnya kaitan dengan penguatan, kemudian pembentukan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang berhubungan dengan istilah Rasulullah SAW. Selain daripada sebagai apa, suasana, bahasana, maka secara ini adalah ada lagi kan apa istilahnya, tabligh kan ya, tapi yang menyampaikan itu diantaranya. Mungkin demikian, nanti teman-teman bisa mendapatkan. Pak Diki mana? Menambahkan, mungkin pertanyaannya adakah langsung Rasul Mu'alim katanya? Ada salah satunya surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di sana disebutkan wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alim kan fa'ilnya adalah rasul, tapi kalau fa'il dari mu'allim itu tambahannya. Ada gitu. Rasul itu seorang tali, seorang zaki dan seorang mu'allim. Silakan Pak Haji. Pak Haji menambahkan kaitan dari Pak. Sementara beberapa istilah unsur taklim, tarbiyah, kemudian dalam Al-Quran itu diredaksikan dengan suasana. Itu berarti wajibnya kan ada dasar-dasar atau fundamental yang jelas dari sini kemana sampai panona. Itu kan memberikan alat esensi dari sebuah pendidikan itu adalah terjadinya sebuah nilai-nilai penjujuran dengan sidik itu, kemudian amanah, kecerdasan intelektual, sosial, moral. Itu kan inti daripada pendidikan itu kan membangun itu. Bagaimana peserta didik ini memiliki kelulusan akidah, keabsahan ibadah,
penataan amal karimah, tanggung jawab dakwah, kemudian kontribusi bisa dihilangkan. Artinya bahwa yang diajarkan oleh Rasul dengan metode yang tadi, baik itu Nadron, Syiron, Muniron, dan sebagainya. Jadi dengan kata uswatun hasanah ini adalah satu kata kunci yang mewakili relasi-relasi tadi. Uswatun hasanah. Oke, terima kasih luar biasa Pak Haji puasanya. Penambahannya tadi kaitan dengan istilah bahwa Rasulullah SAW itu adalah sebagai uswah hasanah yang mencakup fungsi-fungsi dari seorang mu'alim atau murabi ya. Yang selanjutnya membangun komunikasi ya antara komponen pendidikan. Maka hal ini adalah kaitan dengan mengimplementasikan atau menerapkan pendidikan agama Islam. Hari ini salah satunya kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Ahmad Mulyaningsih adalah komunikasi sebagai salah satu kunci untuk membangun kemajuan di bidang pendidikan. Stakeholder yang pendidikan itu akan bisa maju berkembang dengan terjalinnya komunikasi yang baik dan harmonis. Dan program-program yang ada di sekolah tentunya disampaikan kepada orang tua. Nah hari ini kan orang tuanya api dulu ya, sia-siain lagi gitu, cuek ke sini. Maka bagaimana? Jadi karena pendidikan termasuk abdi, karena pendidikan di dia, ya sangat di terus digratiskan, terus di paparinan acung pada saya anaknya nih dorong orang tua begitulah tugas tantangan orang nggak paham kan gitu kan. Bagaimana ini adalah melahirkan sementara kan mengkualitaskan pendidikan ini sudah diamanahkan oleh Allah waliyah sal ladzina lam taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'af. Esensinya secara pokoknya berarti kita sebagai orang tua pendidik yang harus memberikan arahan termasuk kepada orang tua menjalin itu bersama. Tugas kita bersama, mudah-mudahan kita bisa mensukseskan melahirkan duriah-duriah ya, turunan-turunan yang lebih dari kita sebagai gurunya dan tentunya bisa membanggakan, bisa menyelamatkan dan menjadi penyelamat bagi kita dan ya video ini akhir. Demikian nanti Pak Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya tadi Pak Haji sedih. Sedih. Sangat kondisi sangat sedih Pak, itu real di lapangan Pak. Yulanoma Pak Haji Panoma. Sebelum ke sana sepakat memang Syekh Azhar Muji menyebutkan bahwa yuhtaju fit ta'allum ila jiddis salasah al-abu, terus al-muta'alim, al-ustad. Jadi tiga itu harus bekerja sama memang. Nah, untuk mengantisipasi kekecewaan seperti yang Pak Haji rasakan, saya pernah menyimak apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Jubair. Beliau mengatakan kita ini sebagai guru jangan terlalu sok suci lah. Jangan terlalu greget ingin murid kita itu hebat. Sedangkan Rasul sendiri pun itu Allah langsung tegur innaka latahdi man ahbabta. Jadi kita tidak punya kuasa urusan hidayah kuma Allah, orang mah kerjakan sesuai kapasitas we. Jadi tidak harus terlalu kecewa, terlalu baper ketika murid kita tidak sesuai harapan. Cukup doakan saja. Itu mah bagian Allah lah gitu. Internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasa. Bukan menyanggah Pak Hendra, tapi memang ya saya memahami dengan apa yang Pak Hendra sampaikan. Cuman ya kita merasakan dalam konteks tadi Bapak di sana ya Allah begitu relatif berat sekali sekarang kami rasakan melihat fenomena yang terjadi sekarang. Begitu kan?
Nah, memang hal itu insya Allah nanti kita doakan ya, berharap pada Allah dengan lewat doa untuk anak didik kita, karena apa yang terjadi kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kami itu sangat terasa Pak. Ya, baik anak-anak meminum alkohol kan, pesta alkohol, pesta seks dan lain sebagainya begitu. Nah, ya insya Allah mudah-mudahan selain tadi tugas kita untuk kan tugas kita innama alaikal balagh. Tugas kita hanya memang menyampaikan, terlepas mau sadar ataupun tidak itu bukan kapasitas kita, tapi kapasitas hak prerogatif Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu mungkin dalam arti ya kita bersama-sama yang membangun bersama-sama selalu mengingatkan, senantiasa mengingatkan anak didik kita dan orang tua ya yang kurang care dengan dunia pendidikan agar lebih perhatian lagi. Gitu Pak teman. Sedikit tambahan penerapan terhadap tadi agamis juga ya dengan Kita ya bantai. ya Daripada itu terjadi, mending karena memperhalus. seorang manusia atau sekarang dalam dunia peserta didik itu tidak ada yang dia takutkan. Kalaupun kita bersikap lembut ya, kita malah kayak diinjak-injak. Tapi kalau kita yang bersikap keras, seolah-olah kita yang menang. Tidak sedikit guru menegur dengan, karena itu juga mungkin salah pesan juga, kita mungkin malah guru yang disalahkan. Katanya guru itu sekarang udah nggak boleh kayak gitu sih. Emang pada dasarnya itu udah nggak boleh, tapi ketika ada istilah kata kita bantai itu kan udah suatu ancaman ya bagi kita. Itu juga PR bagi kita semua. Cuman selama pengalaman saya, apalagi khususnya saya ngajar di kota Jakarta, kota yang notabene-nya anak itu luar biasa, aktifnya super banget luar biasa. Kami di sekolah itu selalu strategi dalam hal meminimalisir anak-anak yang nongkrong, karena itu bisa memicu sekolah lain atau sekolah kami jadi tawuran. Solusinya apa? Sebelum bel pulang dibunyikan, biasanya ada guru piket yang menyisir luar sekolah di tempat tongkrongan yang sudah ada. Apakah ada sekolah lain atau enggak? Makanya ketika bel dibunyikan, ternyata tidak ada, perlu bel dibunyikan. Mungkin itu juga sedikit menyita waktu ya, tapi ya untuk menjaga apa salahnya. Kita hanya bisa merencanakan supaya tidak terjadi hal yang disebutkan. Ada juga perihal strategi yang kita gunakan itu tadi stakeholder, kerjasama dengan orang tua. Tapi ada juga nih orang tua yang tadi Pak Adi sebutkan ya masa berdating. Nah, bagaimana cara jalin komunikasinya? Kita lihat, kita dekati anak ini takut sama siapa selain dari orang tua, sehingga mencari informasi anak ini ternyata takut dengan pamannya. Oleh karena itu kita kerjasama dengan pamannya. Ya udah komunikasi dengan pamannya, kalau bisa kita, apalagi kalau siswa yang sudah sering bermasalah, biasanya kita atasi kayak gini. Ya udah untuk pulang ataupun berangkat, setidaknya orang tua yang harus mengantarkan atau enggak wali dari jarak tersebut. Mungkin itu pengalaman saya selama di kota Jakarta untuk menghindari atau mengantisipasi kasus yang anak saya ini sih kita akan. Izin menambahkan boleh? Silakan Bu. Pak Haji, di satu sisi kesediaan Pak Haji itu menjadi mengingatkan dengan posisi sekolah kami yang tidak jauh berbeda ya Pak Fikri ya. SMP 1 Leles, SMA 1 Leles, kita sharing dua sekolah yang dekat dan dengan permasalahan yang paralel. Ya. Secara formal semua sekolah sama pasti kondisi seperti itu. Tantangan yang sangat besar, yang sangat universal. Ketika kita keluar, kita pun karena jiwanya jiwa pendidik, baik itu sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah, ketika melihat siswa seperti itu, pasti ada naluri untuk tadi Pak Haji menegur dan sebagainya.
Sedangkan zaman sekarang anak-anak di dunia itu tengah hamatilnya benten salah satu. Nah, itu fenomena yang memang terjadi. Tapi ternyata seiring dengan kesedihan Pak Haji, yang paling sedih itu adalah orang tua Pak Haji, yang mereka tidak pernah menyangka bahwa anaknya itu seperti itu. Kenapa? Karena orang tua mengira bahwa berangkat anak dari rumah itu sampai ke sekolah dan mereka belajar dan kembali lagi ke rumah setelah itu menyatakan lebih belajar. Kenyataannya kan ada iklan nongkrong, ngelawat, bahkan sepertinya kalau satu orang itu tidak ada kekuatan karena bergerombol mereka berada kekuatan. Nah di sini diimbangilah oleh pemerintah di dalam di dalam Dapodik ya, wajib itu membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Tim itu Pak Haji kan harus ganjil ya, ganjil ada ketua, ada dari pihak sekolah, tapi kepala sekolah tidak boleh. Kenapa? Karena kepala sekolah pemutus dari pihak sekolah, kemudian dari masyarakat, dari komite. Silakan mau 2, mau 3, mau 5 sampai 7 gitu. Nah, kepala sekolah sebagai pemutus tidak boleh ada di dalamnya. Nah, mungkin itu ranahnya adalah koordinasi. Jadi ketika kita mendapatkan masalah di dalam intern, berarti tim itulah yang bertindak. Nah, apa kabarnya dengan BK? BK jangan menunggu permasalahan, karena BK itu tujuannya untuk membimbing, memperseling tanpa ada masalah, tetapi masuk ke dalam ranah pembelajaran ya Pak Fikri dalam hal ini BK. Tapi tim tersebut bergerak sebelum ada masalah dan ketika ada masalah. Ranah Pak Haji sekarang, Pak Haji sudah ranah di luar, gitu kan? Maka kalau ranah luar bisa ya pembantaian antara Pak Haji oleh pihak sekolah, SMP, SMA, negeri, antar berantar. Maka itu sudah naik ke ranah kabupaten, satgas yang bertugas. Nah itu sudah ada undang-undangnya, sudah disahkan dan memang sekarang harus main seperti itu. Nah yang lebih sakit hati ketika orang tua menganggap bahwa anaknya itu anak yang terbaik, terbangga, tersoleh, dan sekolah mengangkat, oke langsung ke kamar, keluar lancar. Tidak tahu mereka di dalam kamar itu ada apa-apa. Ketika kami sampai mengambil HP anak-anak, ternyata isinya itu sesuatu yang luar biasa, bukan hanya pornografi. Porno aksi, porno lainnya. Yang paling parah itu adalah yang memang sangkaan orang tua baik, ternyata anaknya jauh lebih dari sangkaan tersebut. Itu yang paling menyakitkan. Jadi bukan Pak Haji yang lebih sakit hati, tapi orang tua. Karena tadi yang paling pertama kan orang tua ya yang harus tahu tentang anak kan. Apalagi ibu adalah masa yang paling berat. Sekarang banyak ibu-ibu yang dihianati oleh anaknya sendiri. Nah, Nah, berarti komunitas-komunitas pendidikan itu terjalin dari akar sampai dengan buah. Jangan sampai kita menganggap bahwa cukup saja ada di bumi mampu kerajengan, di luar bakal aman. Tidak seperti itu. Putra Aceh, putra Kiai belum tentu bagus karena pengaruh teknologi. Makanya manfaat dan madorot, ternyata HP lebih banyak madorot ketika penggunanya tidak adil dibandingkan dengan pendidikan kita zaman dulu tanpa HP. Selamat. Jangan hapuskan teknologi tapi jual HP itu. Nah itu kita lakukan saja curhatan pertama sedih Pak Haji, pertama kita ada kekuatan untuk bagaimana menangani, karena penanganan itu tidak sembarang Haji. Dan kemarin saya mendapatkan pengarahan dari Polda ya Pak Ilham, Polda, Polres, dan juga jadi kita punya Babinsa Pak, jadi langsung pakai Babinsa saja gitu di kecamatan. Nanti Babinsa koordinasi dengan pihak sekolah, disitulah penanganan tentang bantai membantai. Itu saja Bapak, mohon izin kalau salah
Jadi saya kira diskusinya sudah, karena waktu saya harus minimal 40 menit ya. Jauh-jauh dari Bandung, jadi dengar aja curhatan dari Ibu dan Bapak. Sekarang kita akan mencoba secara, jadi kan gini, saya di pengantar itu sudah disampaikan bahwa persoalan pendidikan itu mulai dari level filosofis, level ilmu, level regulasi, dan level kenyataan. Nah, ini tadi yang banyak dicurhatkan karena kita ada di ujung tombak di lapangan, maka yang banyak kita rasakan adalah diimplementasi atau di kenyataan dunia pendidikan kan gitu ya. Nah, sementara sekarang kita sedang masih membicarakan secara kajian teori tentang bagaimana penyusunan strategi pembelajaran, apa itu esensi pembelajaran PAI, model-model atau teori-teori pembelajaran PAI, ya itu masih teori. Jadi antara teori itu sebetulnya kalau teori ilmu itu diambil dari realitas-realitas yang ada, kemudian diangkat menjadi pengetahuan yang bisa diterapkan secara menyeluruh. Gitu. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa teori pembelajaran. Ada berapa? 4 ya? 4. Minimal sebetulnya harus dikuasai itu 6 teori. Ya, 6 teori pembelajaran PAI. Termasuk sebetulnya kita kapan menerapkan, ya kan, penyusunan strategi itu. Kapan kita menggunakan teori? Apa? Yang paling pertama, teori behavior itu bahwa perilaku seseorang atau hasil belajar seseorang itu dipengaruhi oleh teori bahwa respon dan teori stimulus dan respon. Jadi stimulusnya kita yang atur sehingga diharapkan responnya seperti apa. Kemudian nanti kalau responnya sesuai dengan tujuan pendidikan atau target si pendidik, maka diberi penguatan. Yang gitu, diberi reinforcement atau penguatan itu apakah dia. Kalau ternyata keliru, diberi punishment itu semacam begitu. Nah, itu teori itu atau teori pendidikan yang menjelaskan tentang bagaimana pengaruh lingkungan atau pengaruh lingkungan terhadap perkembangan peserta didik. Nah, itu kapan digunakan atau dalam hal apa? Kemudian teori kognitif. Teori kognitif itu berangkat dari bahwa perilaku orang akan dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya. Si anak nakal karena yang tahu itu ya begitu gitu sebetulnya. Jadi yang harus dirombak atau yang harus diperbaiki atau harus ditambahkan, dilengkapi pengetahuannya, karena pengetahuan inilah yang membentuk perilaku dia. Itu teori kognitif. Kognitif. Kalau teori konstruktif itu bagaimana si anak mengkonstruksi pengetahuan. Bagaimana teori si anak itu mengkonstruksi pengetahuan yang diserap dan itu diterapkan dalam kurikulum yang kemarin ya, kurikulum Kurtilas. Itu pendekatannya saintifik. Saintifik itu adalah bagaimana teori-teori belajar yang berbasis konstruktivisme sebetulnya. Semua pengetahuan yang disimpan dalam pikiran anak itu hasil konstruksi dia dari pengalaman yang sudah dia miliki dengan pengalaman baru, kemudian disusun pertanyaan, disusun dicari informasi, dibuat kesimpulan, dikemukakan atau dipresentasikan. Sebetulnya itu. Kenapa disebut teori konstruktivisme ini sama dengan teori saintifik? Karena kita dalam menyusun atau mengembangkan ilmu atau teori seperti itu. Jadi ajukan hipotesis, cari datanya, simpulkan,
kemudian diolah ya, datanya itu diolah melalui statistik atau melalui logika kalau informasi yang kita kumpulkan adalah bersifat kualitatif dan disimpulkan kemudian dipublikasikan atau disampaikan atau diinformasikan melalui laporan penelitian. Kan begitu sebetulnya, sama itu ya. Jadi kita memperoleh pengetahuan berdasarkan apa yang sudah kita miliki dalam pikiran kita, kemudian dicarikan, bukan dicarikan ya, kita dihadapkan pada hal yang baru. Kemudian kalau ada perselisihan atau ada perbedaan atau ada dibuat pertanyaan, kemudian dicari jawabannya, begitu. Nah itu teori apa? Konstruktivisme. Teori konstruktivisme ya. Buat yang seperti ini. Nah, ini nanti nggak usah ditulis, tinggal diikuti aja. Ya, ada dua ini ya, jadi ada karena ini banyak materi yang ingin disampaikan ya. Nah, kemudian yang keempat, ketiga itu konstruktivisme, keempat Humanistik. ya humanistik atau humanisme itu berangkat dari bahwa manusia sebetulnya kan tadi sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran bahwa walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna wa ja'ala lakum sam'a wa absara wa afida la'allakum tashkurun. Nah itu pendekatan humanistik bahwa manusia itu harus dipandang secara keseluruhan, bukan hanya kemampuan dipengaruhi oleh lingkungan seperti kognitif, behavioristik, kemudian bukan hanya perilakunya itu diatur oleh pengetahuannya, tapi juga ada hal-hal yang bersifat motivasi atau dorongan atau keimanan, keyakinannya gitu. Itu bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia. Nah, maka dalam pendekatan humanistik, manusia harus dilihat dari secara keseluruhan atau secara holistik, bahwa dia itu adalah seorang pribadi yang perilakunya dipengaruhi oleh pengetahuan, oleh keimanan, oleh keyakinan, dan oleh apa lagi? Kecenderungan yang bersifat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kecenderungan gini ya. Jadi kita kalau memandang manusia itu secara positif, bahwa dia itu secara fitrah, secara alamiah, secara aslinya ciptaan Allah itu, dia sebetulnya baik atau buruk manusia itu semuanya. Baik. Ya, berpotensi baik. Dia akan memutuskan, dia tidak akan bertindak selagi dia menganggap bahwa tindakannya salah. Itu manusia, beda dengan binatang. Jadi manusia itu harus yakin bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu tindakan ya, kalau menurut dirinya keliru. Itu kata kunci. Jadi ketika dia melakukan tindakan yang salah, itu mesti menurut dirinya benar. Nah, jadi harus dididik, diberi informasi, kan, gitu ya, dijelaskan bahwa mana perilaku yang baik, yang benar, dan yang sebetulnya ada 3 poin ya. Ada kategori benar salah itu menyangkut logika, baik buruk itu menyangkut etika, dan indah jelek menyangkut estetika. Dan manusia secara keseluruhan atau secara holistik, ini pendekatan manusia, bahwa dia akan senantiasa begitu. Kalau ada anak yang tidak bisa membedakan baik dan benar dan salah,
berarti anak itu kekurangan logika. Kurang berkembang dalam aspek logikanya. Karena secara naluriah atau secara aslinya dia akan cenderung pada yang benar dan menghindari yang salah. Maka kita harus memberitahu mana yang benar itu, mana yang salah. Kemudian kalau anak dalam etikanya buruk, berarti dia dalam perilakunya dianggap buruk. Berarti dia kekurangan pengetahuan tentang etika. Tidak tahu etiknya, tidak tahu aturan yang baik dan yang buruk. Semuanya masuk kelas, apa ya, yang sederhananya umpamanya dia berpakaian tidak sopan, ya kan? Karena tidak tahu yang baik itu dalam berpakaian bagaimana. Gitu ya, sebetulnya. Aslinya dia pasti cenderung pada hal-hal yang menurut dirinya baik. Tapi karena keterbatasan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, maka dia sembarangan, gitu ya. Oh, dia kekurangan pengetahuan etik, gitu ya. Ada juga manusia atau ada yang ketiga yaitu dalam bidang estetika. Estetika itu apa? Jadi sudah ngerti ya manusia bahwa hanya manusialah yang sebelum pergi ke kampus atau pergi kerja bercermin berkali-kali, gitu ya, memaduk diri. Karena itu estetika secara naluri. Kalau kambing, kan gitu ya, nggak ada pikiran begitu. Nah, tapi kenapa Anda menemukan orang atau anak yang tidak begitu? Itu berarti pengetahuan estetikanya. Dan gitu. Ya, maka kita harus memperbaiki aspek estetikanya. Gitu ya. Jadi nanti ini baru secara teori aja, secara teori. Kemudian yang kelima, teori apa lagi? Baru 4 tadi. Ada 6 minimal ya sebetulnya. Sebentar saya lihat di PowerPoint-nya di mana ini. Bukan sendiri. Nah, behavioristik, kognitif, ini nanti ini dan penerapannya sudah ini ya. Kemudian konstruktivistik, ya. Kemudian humanistik sudah. Pembelajaran sosial, kan gitu ya. Ada teori pembelajaran sosial. Menekankan pada pembelajaran melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain. Nah, ini pentingnya. Kenapa guru itu harus menjadi role model atau menjadi teladan atau lingkungan itu harus positif dan lingkungan pendidikan berbeda dengan lingkungan luar, karena itu bagian dari cara belajar kita. Kita belajar secara bagaimana kehidupan sosial atau bermasyarakat itu akan menirukan atau melakukan imitasi, imitasi perilaku orang lain. Nah, malah anak itu terkenal sebagai peniru yang ulung. Kenapa begitu? Karena apapun bisa ditirukan oleh anak. Nah, ini menjadi teori pembelajaran yang disebut dengan teori belajar sosial. Ya, penerapannya dalam pembelajaran agama Islam. Teori ini dapat diterapkan dengan memberikan contoh perilaku Islami melalui teladan guru, orang tua, dan tokoh-tokoh agama. Nah, ini mungkin agak berat ya. Kenapa nanti disebut uswah? Selain murabbi, selain muallim, selain mursyid, kan gitu ya, itu nama-nama lengkap bagi beliau. Karena ternyata beliau itu ya menurut wah ini anak-anak sudah sangat nakal. Tantangan Rasulullah itu anak-anaknya lebih dari yang kita hadapi. Tapi kenapa berhasil? Kenapa berhasil? Ya, itu mungkin kita sebagai pewaris Rasul, sebagai ulama itu kan para guru, warasatul anbiya, kan gitu. Warasatul anbiya itu apa? Ya, pewaris para nabi tidak mewarisi karakter dan sifat nabi.
Gitu itu persoalannya. Gitu ya. Kenapa berat? Oh, berarti kita masih belum memiliki karakter Nabi. Dan ini karakter Nabi ini diadopsi menjadi 4 karakter buruk atau 4 kompetensi. Gitu? Dari sifat sidik itu, Anda sebagai guru harus memiliki kompetensi personal. Kan gitu ya? Personalnya sidik itu apa? Jujur. Kemudian kompetensi sosial yang kedua, itu dari sifat amanah. Amanah itu apa? Percaya. Itu kompetensi sosial. Jadi oleh masyarakat sekitar Anda dipercaya, ya mendapatkan kepercayaan dan keyakinan bahwa ini kalau dipegang oleh Pak Guru, kencreng aman, atau apalah gitu. Terserah lah, pokoknya atau amanat-amanat itu selesai lah kalau Pak Guru yang mengerjakan. Ya, gitu. Secara personal dia mendapat sidik gitu, sampai pokoknya apapun yang dikatakan oleh Nabi mau masuk akal, mau di luar akal, benar kan gitu ya. Itu adalah sidik. Ini guru tidak dipercaya nih gitu kan, bohong Pak Guru gitu kan, kacau itu. Jadi harus lihat si anak itu meyakini bahwa apapun yang kita sampaikan benar. Gitu ya. Dan ada kompetensi profesional, itu disebutnya kafalah. Itu kompetensi profesional. Dia menguasai bahan ajar, menguasai materi yang diajarkan. Itu disebutnya cerdas atau memiliki kompetensi patronat atau profesional. Dan yang terakhirnya atau yang keempatnya itu tidak harus jadi undang-undang guru ya sebetulnya. Harus memiliki kompetensi pedagogi, dan itu Rasulullah memiliki sifat yang disebut tablik. Tablik itu adalah kompetensi pedagogi, dan gitu ya, mampu menyampaikan dengan berbagai strategi sampai model belajar segala macam kan gitu ya. Nah itu disebut kompetensi pedagogi atau kompetensi yang dalam sifat Rasulullah dia disebut tablik. Nah mungkin kita belum menjadi teladan bagi anak-anak didik kita kan gitu ya. Kenapa kalau kita melarang atau menyuruh itu tidak didengar oleh murid kita? Itu tahu nggak sebabnya? Tahu sebabnya? Kenapa? Itu kita dapat pelajaran dari Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu guru spiritual di India. Pernah dengar Mahatma Gandhi? Karena dia dianggap sepuh ya, orang tua, maka semua itu kalau ada keluhan dari masyarakat itu dia akan ikut Gandhi. Ada seorang ibu yang ingin anaknya itu ada anak di keluhannya itu anaknya itu suka banyak makan garam, makan garam. Si ibunya nggak bisa melarang, susah melarangnya, dibawa ke Gandhi. Kata Pak Mahatma Gandhi itu datang lagi setelah 2 minggu. Begitu datang lagi, hanya bilang, nak tolong berhenti makan garam. Nah silakan. Dan anaknya mengikuti. Si ibunya penasaran, kenapa begitu? Kata Mahatma Gandhi, ketika datang pertama, dia masih makan. Jadi nggak mungkin melarang anak lain, orang lain makan garam karena dia sendiri. Jadi nggak lain. Nah, maka Mahatma Gandhi melakukan tirakat atau puasa, berhenti makan garam, baru dia bisa memberitahu orang lain makan garam. Kan begitu. Nah, bahkan kita juga itu dalam menyuruh atau melarang kepada anak diri kita tidak didahului oleh itu hadisnya itu ibda binafsi. Apa lagi? Dan gitu ya. Jadi mungkin ya pengaruh atau dalam prakteknya kita mendapatkan kesulitan
karena kita tidak atau belum memenuhi sifat atau kriteria profesional atau kriteria kompetensi yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan karena kita ketika mengajarkan itu hanya sifat wajib bagi Rasul, padahal juga bagi pelanjutnya bagi kita. Kan kita adalah warosah anbiya, gitu. Iya. Jadi kan harus memiliki sifat jujur, sifat amanah, sifat sidik, dan sifat patronal. Yang bahasa lainnya kompetensi personal, sosial, profesional, dan sebagainya. Begitu sebetulnya. Nah, yang berikutnya adalah teori pembelajaran experiential itu adalah pengalaman. Dan ini sekarang mulai digalakkan dalam kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka, menekankan pada pembelajaran melalui pengalaman langsung dan refleksi. Ini nanti strateginya atau modelnya mungkin dalam bentuk PBL atau PBL. Penerapannya dalam pembelajaran PAI, teori ini dapat diterapkan dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan praktis seperti sholat berjamaah, gitu ya, kegiatan sosial dan proyek-proyek keagamaan lainnya. Jadi gitu ya, ini paling tidak ada 6 yang sudah ini selain apa humanistik, behavioristik, kemudian kognitif, kemudian konstruktif. Ini harus kelompok teori karena akan diterapkan dalam pemilihan strategi dalam penyusunan model dan bagaimana kita menyusun strategi pembelajaran. Kan gitu ya, harus kelompok. Gitu ya, just ini. Sosial, humanistik, dan yang eksperimental. Ya, yang eksperimental, konstruktivistik, kognitif, dan biologi. Ya, jadi minimal 6 teori belajar ini yang harus kelompok yang sudah kita ingat. Oke, baik. Kita lanjutkan tentang teori struktur keilmuan atau esensi pembelajaran PAI ya. Tadi pembahasan kita dari pemakalah kedua, makalahnya belum dikumpulkan. Kapan? Besok minggu depan. Ya, ada 2 berarti. Minggu depannya lagi, kalau minggu depannya saya nggak hadir ya. Baik. Ini kita belajar PAI itu, pendidikan agama Islam itu, meskipun nanti di SD, SMP, SMA itu tidak dijuduli atau tidak diberi judul khusus pelajaran akidah akhlak, pelajaran Quran, pelajaran apa lagi. Tapi itu judulnya adalah PAI ya, kan gitu. Tapi kita harus sebagai ahli atau sebagai guru ya, harus mengerti bahwa ini sedang menerangkan akidah, gitu. Sedang menerangkan ibadah, sedang menerangkan akhlak, atau sedang membahas fikih, sedang membahas sejarah Islam, sedang membahas Al-Quran, hadis, bahasa Arab dan tasawuf. Ada 8 cakupan materi PAI. Itu yang pertama, akidah itu ilmu tauhid. Jadi akidah atau ilmu tauhid ini mempelajari dasar-dasar keimanan dalam Islam, termasuk rukun iman. Tujuannya menguatkan keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat serta qada. Nah ini harus melotot betul bahwa kita sedang memang kalau materi ini sedang apa ini? Akidah, esensi materi ya. Kemudian tentang ibadah atau ritual. Ya, mempelajari tata cara ibadah wajib. Ya, ibadah wajib seperti sholat, puasa, haji, zakat dan seterusnya. Tujuannya menumbuhkan kesadaran dan keterampilan melaksanakan ibadah haji. Jadi ada keterampilannya. Jadi kalau kita tadi mengenal teori pembelajaran, maka pembelajaran dan keterampilan itu menggunakan teori belajar yang mana? Nah,
Kalau kita menerapkan, ingin menyampaikan pengetahuan, teori belajar yang mana ya? Dan gitu ya. Nah, ada etika atau akhlak. Yang ketiganya akhlak, mempelajari nilai-nilai etika dan moral Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya membentuk karakter yang mulia dan akhlak yang baik. Nah, ada pelajaran fikih. Nah, fikih ini beda dengan ibadah. Kenapa? Karena menyangkut hukum-hukum, aturan-aturan. Hukumnya sholat apa? Ini kan? Hukumnya berzakat apa? Wajib. Nah, itu semacam hukum-hukum itu disebut diterangkan dalam pembahasan mata pelajaran fikih. Mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk muamalah kan. Jadi nanti termasuk berjual beli. Berjual beli itu termasuk juga nanti bab Islam semuanya itu masuk ke dalam fikih hukumnya riba gitu kan. Nah, itu pelajaran. Tujuannya memahami dan mengamalkan hukum-hukum syariat dalam kehidupan. Itu kita harus membedakan, oh ini sedang menerapkan hukumnya, oh ini sedang mempraktekkan ibadahnya, kan gitu ya. Nah, secara teorinya juga, teori belajarnya juga beda. Dan yang kelima adalah sejarah kebudayaan Islam. Ini sejarah ini biasanya pelajaran yang paling membosankan, gitu ya. Kenapa begitu? Sejarah Islam itu cerita. Ya, padahal ini kita ini tidak akan tahu kondisi sekarang kalau tidak bisa mengetahui dan memahami peristiwa masa lampau. Jadi ada 3 dimensi atau 3 batasan yang kita harus kuasai, yaitu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, sekarang ini ditentukannya oleh kegiatan oleh sejarah. Jadi kita harus tahu sejarah masa lalu, kan gitu ya. Sehingga bukan hanya cerita gitu, bukan hanya nama tokoh, kemudian tahunnya dihafalkan gitu. Tapi esensi ceritanya yang harus menyerap dan kita ambil pelajaran yang berharga. Sementara kita menyiapkan sekarang ini untuk lebih baik masa depan, kan gitu ya. Jadi ada 3 dimensi waktu yang harus kita pahami dan kita miliki. Dan dimensi lalu sekarang dan akan datang itu diajarkan dalam pelajaran sejarah Islam. Kemudian Al-Quran dan Al-Hadis ini sebagai sumber ajaran Islam. Ya. Mempelajari dan memahami tafsir Al-Quran atau Al-Quran sebagai dan Al-Hadis dalam kehidupan sebagai sumber ajaran Islam. Ya tujuannya menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis lebih bermanfaat. Nah, ada bahasa Arab. Nah, ini kenapa bahasa Arab masuk ke dalam pelajaran PAI? Nah, di pelajaran lainnya enggak. Karena bahasa Arab bagian dari bahasa yang terpenting dalam memahami sumber ajaran Islam sebagai alat. Karena kita tidak mungkin paham isi Al-Quran kalau tidak memahami bahasa Arab, kan gitu ya sebetulnya. Dan yang ke-8 adalah tasawuf. Yang tasawuf ini di kita masih dipandang agak ini ya, kenapa? Agak miring ya tasawuf itu. Karena kita mengasosiasikan tasawuf dengan tarekat. Tarekat itu bukan tasawuf ya, bukan maksudnya bukan hanya tarekat saja yang disebut tasawuf. Itu tasawuf amali dan tasawuf praktis itu ada di kalangan tarekat. Dan tidak wajib masuk tarekat, nggak ada kewajiban masuk tarekat. Tapi kita harus memahami tasawuf, mempelajari aspek spiritual dalam sufisme dalam Islam, aspek spiritual dalam Islam. Jadi kita kan gini, dalam beribadah saja umpamanya, kan kita beribadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini bukan hanya pengetahuan, tapi juga rasa harus terlibat bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, gitu. Sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak didapatkan dalam pelajaran-pelajaran yang lain kecuali dalam ilmu tasawuf, begitu.
Baik, itu nanti dibagi lah ini ya. Ada grupnya kan? Ada apa? Nah ini kemarin yang saya agak kelewat itu, tapi sudah didiskusikan ya. Yang hari ini sudah ya, teori belajar dan esensi PAI. Yang kemarin itu kita membahas tentang bagaimana kita menyusun pendekatan, bagaimana kaidah antara pendekatan, model, strategi dan metode. Sudah ya, sudah jelas ya. Yang pertama, yang makalah pertama tentang pendekatan, model dan strategi. Ini kaitan hubungannya seperti apa? Gitu ya. Pendekatan ini adalah perspektif filosofi tentang bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan. Jadi kita belajar ini harus seperti apa? Itu adalah pendekatan. Kemudian apa? Metode, model ini kerangka kerja yang lebih spesifik menggambarkan bagaimana pendekatan diterapkan dalam praktek. Itu sebutnya model. Model mencakup prosedur, teknik, dan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh model ada model pembelajaran berbasis proyek, gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran. Ada strategi adalah rencana yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini yang tidak boleh lupa adalah strategi disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi mencakup pilihan pendekatan. Jadi yang disebut strategi itu apa? Ya termasuk memilih pendekatan. Apakah mau pendekatan behavioristik? Itu kan teori belajar yang ada. Dan seterusnya. Kemudian memilih metode dan teknik yang diintegrasikan dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Itu disebutnya strategi. Jadi strategi mencakup pemilihan pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Misalnya strategi diskusi kelompok kecil digunakan untuk mendorong partisipasi siswa aktif, gitu ya. Sementara metode pembelajaran adalah cara spesifik untuk menyampaikan konten pembelajaran. Ini adalah teknik atau prosedur yang digunakan dalam pembelajaran. Contoh metode pembelajaran: ceramah, diskusi, simulasi, dan berbasis game. Nah ini nanti kita tambahkan aja model pembelajaran, strategi dan pendekatan, model, strategi dan metode dalam pembelajaran. Itu yang kemarin ya, yang ingin saya tambahkan. Kemudian ya, kita cukup dulu lah. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau dilihat dari esensinya, Pak, untuk strategi dengan model itu hampir sama ya, Pak? Ya. Gimana? Metode kan ada metode ceramah, diskusi, demonstrasi, penugasan, strategi juga sepertinya ada strategi diskusi dan yang baik. Jadi gini, di dalam strategi, dalam diskusi juga ada strateginya, dalam ceramah juga ada strateginya, kan gitu ya. Jadi strategi ini bisa masuk ke berbagai aspek, termasuk dalam menyusun, intinya dalam menyusun, memilih dan menyusun pendekatan itu sudah merupakan bagian dari strategi, gitu ya. Dalam memilih metode juga bagian dari strategi. Kenapa pakai metode ini? Tapi dalam penerapan metode itu juga ada strateginya, gitu ya. Termasuk ketika kita ceramah, supaya ceramahnya tidak ciprik barkok, tidak, atau ada yang dibawa, ada yang diingat, maka sedikitnya paling tidak pakai PowerPoint atau ada yang lebih melekat kepada pikiran kita, mungkin
pakai joke atau pakai humor, ya kan gitu ya, pakai hal-hal yang lebih. Nah itu tuh bagian dari jadi ada strategi ceramah, kan gitu. Itu jadi Mas termasuk begini. Dalam level sekolah, jadi yang ditugaskan itu sehari-hari ya, yang ditugaskan dalam makalah itu dalam level sekolah, bukan dalam level pembelajaran. Tapi kita juga harus memahami yang dipraktikkan dalam pembelajaran seperti apa. Nah, strategi yang disusun dalam makalah untuk presentasi yang dilakukan oleh dalam bentuk mini research itu adalah level sekolah. Jadi sekolah ingin mencapai tujuan SKL itu standar kompetensi lulusan dalam bidang PKI seperti apa strateginya. Nah, jadi level sekolah, ngerti nggak nih? Ada perbedaannya. Apa yang pendekatan yang disusun, yang dipilih, model, kemudian langkah-langkah yang dicanangkan untuk mencapai tujuan yang akan mengarah pada tercapainya kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran peserta didik dalam bidang agama Islam. Nah, kalau tidak prinsip agama Islam, di situ dijelaskan beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Supaya peserta didik seperti itu, strateginya apa? Lulusan yang diinginkan di setiap sekolah itu ada paling tidak sekarang itu istilahnya disebut dengan peserta didik yang berkarakter atau berkarakter rahmatan lil alamin, atau yang Pancasila itu profil peserta didik Pancasila kan itu masuk bagian satunya itu PAI kan gitu. Bagaimana supaya itu tercapai? Nah, strategi yang dilakukan oleh sekolah mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan kita melakukan evaluasinya, itu bagian dari kita memahami strategi yang diterapkan di satu sekolah. Jadi dia, ya baik, ada yang lain? Itu pematerinya mau di share. Ya. Ada pertanyaan lain? Ini absennya sudah beredar? Belum. Kenapa absennya? Haji? Tolong biar. Tadi di meja ada nggak Pak? Bapak? Belum kesini. Belum. Ayo Pak. Dibantu. Baik. Saya ini terbaru.
Ya, sudah sampai? Ya. Supaya nggak usah catatnya. Baik, Bu. Saya absen dulu sebentar, Iya, supaya lebih kenal nama-namanya ya. Ibu Yoyo Kota ya, Siti Fatimah. Ada nggak? Yang izin. Izin ya. Hamzah, Ain Kartini, Alain Fatimah, Sipa Nur Fauzia, Siti Fatimah. Garut. Ya, Ada dua Pak. Garut Magelang. Panji Rinaldi, Haji Suryadi, Refli Muryanto, Izin sudah Pak. Hendra Permana, Ain Nur Rahman, Rona Rashidatul Rabi, Muhammad Lutfi Firdaus, Fikri Fauzi Lutfi, Irfan Maulani, Biki Al-Amin Darussalam, Ilham Burhan. Ini calon waduh sekarang ya. Nah, Suhebi, Yoga Muda. Ya, di tanah lain silakan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillah.